akan bedah tajuk Lampung Pos hari ini. Pemirsa, kita akan bahas terkait trending topik apa saja yang ada di sejumlah platform Lampung Pos Group. Mulai dari lampungpos.co, lampungpos.id dan juga Radio Sai 100 FM. Kita mulai dari lampungpos.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya kasus penganiayaan santri di Lampung Tengah dinilai di luar kewajaran. Selanjutnya, petani di Lampung Selatan himbau gunakan benih padi berumur pendek untuk hadapi El Nino. Selanjutnya pemirsa, warga Bandar Lampung diminta lapor wali kota jika temukan pungli dan juga calo. Pasar murah di Lampung Selatan akan digelar di 6 kecamatan dan yang terakhir Lampung rawan politik uang pada pemilu 2024. Kita bahas pun Ago ini terkait dengan El Nino yang memang ini menjadi ya sudah terasa ya di Lampung sendiri. Seperti apa pun Ago, tanggapan Anda nih? Ya, yang jelas PBB itu pada awal Agustus itu melansir bahwa dunia ya, termasuk Indonesia, itu tidak hanya sudah berada dalam level pemanasan global ya, atau global warming, tetapi sudah kepada tahap pendidihan global. Iya, itu dia. Ini artinya suhu bumi itu makin hari, makin tahun itu terus naik. Dan bulan Juli kemarin itu dinyatakan menjadi bulan dengan suhu terpanas di muka bumi sepanjang 1200 tahun. Gitu. Jadi suhunya di atas 50 berapa ya? 52, 53, 54, 55, 56 derajat Celcius lah seperti itu. Nah, belum lagi ada fenomena El Nino ya, di mana itu akan terjadi kemarau yang cukup panjang. Makanya di sini pemerintah pusat, pemerintah daerah itu berupaya untuk ya mengantisipasi, karena salah satu dampak El Nino itu adalah kekeringan. Dan kalau sudah terjadi kekeringan, persoalan lanjutannya adalah lahan-lahan pertanian itu tidak terairi dengan baik. Nah, lanjutannya adalah menurunnya produktivitas pertanian. Nah, ini yang harus dijaga. Makanya di Lampung Tengah ini kita apresiasi pemerintahnya yang berupaya menjaga produktivitas ya pertaniannya dengan varietas padi yang itu masa panennya jauh lebih cepat. Itu mungkin menjadi salah satu antisipasi juga ya Bun Ago. Dan ini juga yang mengkhawatirkan adalah kita sudah memasuki tahun politik dan Lampung dinyatakan rawan politik uang. Seperti apa Bun Ago? Iya, ada beberapa daerah yang rawan politik uang ya, di antaranya kalau tidak salah itu ada Provinsi Lampung, Sulawesi Utara dan beberapa daerah lainnya. Nah, ini berupa prediksi ya, berupa benchmark ya, dan mungkin belum menjadi fakta sesungguhnya. Tetapi apapun itu, ya ini merupakan sebuah early warning system lah bagi aparat penegak hukum, kemudian Badan Pengawas Pemilu, bahkan penyelenggara pemilu itu sendiri, KPU, itu untuk mawas diri ya terhadap kontestasi pesta demokrasi di Provinsi Lampung. Jangan sampai dinodai, dikotori oleh perilaku-perilaku politik uang. Tapi mudah-mudahan masyarakat kita juga sudah teredukasi dengan baik, ya kan? Karena apa? Pemilu ini adalah bukan seremoni, tetapi ajang yang sangat penting dalam menentukan Indonesia, daerah kita ke depan. Iya, baik Bun Ago. Kita akan bahas juga Bun Ago terkait trending topik yang ada di lampungpos.id pemirsa. 5 diantaranya harga pangan beras melonjak meski di sejumlah daerah mulai panen padi. Hari Pramuka 2023, kegiatan kepramukaan di berbagai daerah kabupaten kota pramuka diharapkan tangkal kenakalan remaja. Yang selanjutnya kesiapan koalisi Gerindra dan juga koalisi perubahan terkait kesiapan Pilpres 2024, progres perkembangan kasus penganiayaan ASN BKD Lampung masuk ranah hukum. Dan yang terakhir, persiapan rekrutmen CPNS dan P3K Lampung 2023. Nah, Pur Ago, ini ada harga pangan beras melonjak meski di sejumlah daerah ini sudah panen padi. Seperti apa pandangan Anda? Iya, ini anomali. Bisa kita katakan anomali kenapa? Karena dalam hukum ekonomi itu ya ketika supply terjaga ya kan biasanya itu harga itu relatif stabil gitu. Berbeda ketika demand-nya tinggi, supply-nya tidak terjaga, itu yang terjadi adalah harga yang melonjak. Karena barangnya langka, tapi orang yang membutuhkan itu banyak. Nah, kondisinya yang terjadi saat ini justru ketika panen
ya kan? Ketika supply-nya itu cukup, bahkan mungkin bisa dikatakan berlebih, namanya kondisi panen ya, tetapi harganya naik. Nah, ini adalah sebuah anomali dalam hukum ekonomi yang memang harus menjadi perhatian ya, baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian Dinas Perdagangan ya, Provinsi Lampung dan kabupaten kota. Mengapa ini bisa terjadi ya? Banyak faktor yang mungkin bisa saja ya. Yang pertama mungkin ya banyak hasil panennya, tetapi mungkin belum sampai kepada proses ke pasar gitu kan ya, masih di penggilingan dan lain sebagainya. Yang kedua memang ada hambatan di jalur distribusi. Yang ketiga sebenarnya sudah melalui rantai distribusi, tetapi rantai distribusi ini mengepul hanya kepada satu pihak tertentu, dan pihak tertentu ini tidak mendistribusikan kepada pasar, kepada konsumen, sehingga terjadi apa? Terjadi pengendapan. Nah, banyak faktor, dan ini yang harus dilihat dulu ya, kira-kira kenapa ini bisa terjadi. Karena logikanya kalau panen, stok melimpah, nah, itu harapannya harga relatif stabil atau bahkan bisa lebih murah, seperti itu. Iya, baik. Oke, Pak Nago, ini singkat saja terkait Hari Pramuka 2023, seperti apa Pak Nago? Ya, Hari Pramuka 2023 ini harapannya bisa menjadikan momentum ya Indonesia menuju Indonesia maju. Iya, itu harapannya ya, Pak Nago ya. Baik, kita ke Radio Saya 100 FM, pemirsa. 5 diantaranya film ketiga berhenti di sini tembus 1 juta penonton. Selanjutnya, Yes FCT rilis album Golden Age 28 Agustus 2023. Dan yang selanjutnya, Olivia Rodrigo rilis lagu baru Bad Idea Right. Dan yang keempat, RM ungkap pandangan tentang proyek solo dan reuni BTS. Dan yang terakhir, Padi Reborn gebrak panggung The 90 Festival. Nah, ini ada film ketika berhenti di sini tembus 1 juta penonton. Wah, ini fantastis juga nih. Iya, ini menarik ya, karena kalau dilihat dari genrenya itu biasanya yang tembus 1 juta itu ya seperti Desa Penari, iya, teman-temannya ya, horor gitu lebih ya. ke horor gitu ya, atau mungkin komedi ya. Nah, ini ketika berhenti di sini nuansanya romansa, ya, tetapi cukup bisa menembus. Saya nggak tahu nih apakah karena memang tren masyarakat kita lagi jenuh dengan film-film horor, ya kan, kemudian mencoba suasana baru. Walaupun memang kalau kita lihat ke belakang juga memang ada film-film yang bertema romansa itu cukup menarik perhatian ya, seperti Delan, atau yang fenomenal adalah Ada Apa Dengan Cinta yang menjadi momentum bangkitnya perfilman nasional Indonesia ya, selain Pertualangan Sherina dan kawan-kawan. Nah, cuma untuk memastikan kenapa film ini bisa menembus 1 juta penonton ya, mungkin ya kita perlu lihat langsung. Iya, kita buktikan langsung dan nilai langsung ya. Seperti ya, benar ya. Baik, terima kasih Pun Algo sudah bergabung bersama saya di Berita Tajuk Kelompok Puasa hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih juga karena Anda telah menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Puasa hari ini. Anda juga jangan lupa untuk terus mengupdate informasi Anda dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, mengupdate juga website kami di lampus.co, lampungpos.id, dan juga dengarkan selalu Radio Saya 100 FM. Saya Karisma Kristi serta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.